Supir Grab tolak bawa penumpang yang tuli. Anissa Rahmania mengalami kejadian tidak menyenangkan ketika memesan Grab Bike. Pengalaman buruk yang dialaminya diupload di Instagram hingga viral. Anissa memesan Grab dan memberikan ancar-ancar di mana supir harus menjemputnya. Namun ketika supir Grab tahu bahwa Anissa penyandang disabilitas, sang supir malah tidak mau menjemputnya dan menyampaikan dengan kata-kata yang tidak pantas. Hal ini diketahui Surya Sahetapi yang juga seorang aktivis tunarungu. Surya melaporkan hal ini lewat Instagram miliknya. Surya yang dianggap pelapor mendapatkan penjelasan dari Grab dan sekarang pihak Grab sudah meminta maaf dengan Anissa dan juga telah membekukan akun dari supir tersebut. Siapakah wanita itu? Sebuah video yang diupload oleh seorang netizen Malaysia bernama Fazli Ismail jadi viral. Pasalnya dalam video yang terjadi pada pukul 3.24 pagi waktu setempat ini menunjukkan sosok yang misterius. Bagi yang penakut, siap-siap ketika menonton ya. Sampai ikut ibu kita kat atas. Jalan. Bawa pelan ni. Aku jalan je lah. Jangan takut. Kau jalan sekarang. Wait. Kejap. Menurut kamu, apa itu sosok yang sama atau sosok yang berbeda dengan baju yang sama? Tulis komentar Anda di bawah. Cacing pita dalam ikan kaleng. Suka beli ikan kalengan? Mungkin kini Anda harus lebih jeli dalam memilih produk yang Anda konsumsi. Pasalnya BPOM menemukan cacing pita dalam beberapa produk ikan kaleng. BPOM melakukan sampling pengujian terhadap beberapa produk ikan dan menemukan beberapa produk yang positif mengandung cacing parasit. Dilakukan pengujian terhadap 541 sampel dan 138 brand positif mengandung cacing parasit. Terdiri dari 16 merek produk impor dan 11 merek produk dalam negeri. BPOM kini akan melakukan pengawasan terhadap bahan baku ikan hingga juga nanti proses pengolahan. Dilansir dari Kumparan, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan notifikasi kepada pemerintah Cina terkait dengan bahan baku ikan yang mengandung cacing parasit. Kini produk yang terbukti mengandung cacing parasit ditarik dari pasar dan juga akan dilakukan pemusnahan. Hati-hati kalau naik Grab. Wanita Singapura ini mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Pada tanggal 31 Maret pukul 1 malam, ia memutuskan menggunakan jasa Grab Hitch. Wanita itu mendapatkan supir dengan foto profil yang mencurigakan. Supir itu mengatakan harus menjemput orang lain, tapi ternyata tidak ada yang ia jemput. Sang supir juga memilih untuk melewati kuburan. Untung wanita itu cepat tanggap dan menghubungi kekasihnya, dan sang supir pun langsung memilih melewati jalan lain. Kejadian ini dilaporkan kepada pihak Grab Singapura dan langsung diinvestigasi. Hingga saat ini mereka tidak tahu apa niat supir itu. Kok rendangnya nggak crispy? Hah? Rendang kok crispy? Siapa yang nggak tahu rendang? Makanan ini sempat dinobatkan sebagai makanan nomor 1 terenak di dunia oleh salah satu media terbesar di dunia, yaitu CNN. Rendang juga sempat diperebutkan antara Malaysia dan Indonesia, tapi kini rendang malah menyatukan kedua bangsa ketika juri MasterChef UK mengatakan bahwa rendang seharusnya crispy. Hah? Rendang harus crispy? Zaleha Kadir Opin adalah salah satu kontestan MasterChef UK yang menyajikan rendang ayam kepada dua juri Greg Wallace dan John Turturro. Namun Zaleha berakhir dieliminasi dan alasannya bikin geram. Salah satu juri, Greg, mengkritik Zaleha karena rendangnya tidak renyah. Boom! Langsunglah dua negara pencinta rendang ini meledak. Netizen Malaysia dan Indonesia bersatu mengkritik bahwa juri MasterChef UK tidak mengerti masakan itu. Mungkin kedua juri MasterChef UK itu harus menyesapi rasa rendang yang sesungguhnya, baru dapat mengerti kenikmatannya ya. Ternyata ada juga yang bisa membuat netizen Malaysia dan Indonesia sehati. Ilmuwan temukan organ manusia baru. Apa kita tahu semua hal tentang tubuh manusia? Coba pikirkan lagi. Peneliti menemukan organ baru secara tidak sengaja sambil melihat saluran empedu dan melihat air mata di jaringan padat. Mereka menggunakan teknik pencitraan laser untuk mengukur kedalaman jaringan internal melalui cahaya yang dipantulkan. Disebut interstitium. Organ itu tidak pernah diketahui sebelumnya karena studi jaringan melibatkan pengirisan dan perawatan kimia. Ini menyebabkan kehilangan cairan. Para peneliti mengatakan interstitium adalah struktur tubuh dari cairan limfa, kolagen, dan protein. Organ ini juga diyakini terdiri dari 20% dari semua cairan tubuh.
Studi ini juga menemukan bahwa interstitium telah membantu sel-sel kanker berpindah dari daerah yang terinfeksi ke area tubuh lainnya melalui sistem limfatik. Berbicara kepada ilmuwan baru, seorang peneliti mengatakan ini adalah seluncuran air untuk kanker. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!